Halo semuanya, perkenalkan saya Najwa Aulia Cahya Arafah dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya ingin membahas mengenai alur penanganan perkara tindak pidana korupsi. Bagaimana sih prosesnya? Mari kita simak video berikut. Apa itu korupsi? Korupsi adalah penyelewangan uang negara, perusahaan, organisasi, dan lain-lain untuk keuntungan pribadi. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan korupsi atau koruptor akan diberikan hukuman sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Berikut adalah alur penanganan tindak pidana korupsi. Pertama, jaksa melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Panitera Pidana. Kedua, Panitera Muda Pidana memberikan tanda terima pelimpahan berkas. Ketiga, petugas pendaftaran memberikan nomor perkara dan mempersiapkan semua formulir dan dokumen yang dibutuhkan ke dalam berkas perkara. Keempat, panitera atau sekretaris memeriksa berkas perkara. Kelima, ketua PN menunjuk majelis hakim dalam jangka waktu 3 hari kerja. Keenam, panitera atau sekretaris menunjuk panitera pengganti. Selanjutnya, petugas pendaftaran memberikan berkas perkara pada ketua majelis yang telah ditunjuk. Lalu, ketua majelis memeriksa berkas dan mempelajari perkara, menetapkan hari sidang pertama paling lama 7 hari setelah diterimanya berkas oleh ketua majelis hakim. Berkas perkara harus sudah di ketua majelis hakim paling lama 3 hari setelah penunjukan majelis hakim oleh ketua PN. Kesembilan, yaitu para pihak hadir pada jadwal yang telah ditentukan untuk sidang pertama. Lalu, jaksa penuntut umum memberitahukan terdakwa jadwal persidangan dan menghadiri terdakwa pada hari persidangan yang telah ditentukan. Lalu, panitera pengganti menerima berkas perkara dan memberikan salinan penetapan hari sidang pertama kepada jaksa penuntut umum untuk menghadiri terdakwa. Selanjutnya, hakim-hakim anggota mempelajari perkara. Lalu permohonan kasasi, yaitu mengajukan surat permohonan dan memori kasasi pada petugas pendaftaran. Lalu apabila terdakwa dalam tahanan, maka mengirim surat permohonan banding yang telah ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh kepala rumah tahanan ke pengadilan. Selanjutnya, petugas pendaftaran mencatat pendaftaran permohonan kasasi. Setelah itu, panitera muda memeriksa permohonan kasasi. Setelah itu, panitia atau sekretaris memeriksa permohonan kasasi dan tanda tangan. Kemudian, petugas pendaftaran mengirim pemberitahuan dan memori kasasi serta indeks, yaitu pemeriksaan berkas. Kemudian, petugas pendaftaran menerima kontrol memori kasasi dari termohon dan mengirimkan salinan. Selanjutnya, petugas pendaftaran mengirim bandel perkara ke Mahkamah Agung. Sekian dari saya, terima kasih.